Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semuanya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Ibu di sini, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Maja. Anakku sekalian, baiklah, kita bertemu kembali di materi pembelajaran pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi tentang teks anekdot ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi di video pembelajaran yaitu tentang teks laporan hasil observasi, kemudian teks eksposisi. Nah, dan sekarang kita melangkah ke materi bab yang ketiga yaitu teks anekdot ya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mendengar apa itu teks anekdot ya? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu uraian materinya diantaranya adalah pengertian teks anekdot, kemudian ciri-ciri teks anekdot, fungsi dan tujuan teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri kebahasaan dan analisis teks anekdot, dan yang terakhir, contoh teks anekdot. Itu ya materi yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Nah, kita mulai ya satu persatu. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa sih teks anekdot itu? Ya. Teks anekdot yaitu sebuah teks yang berbentuk cerita di mana di dalamnya mengandung unsur humor, lucu, sekaligus kritikan terhadap sesuatu atau seseorang. Itu ya. Jadi anekdot itu bagian dari humor, lucu, berupa sindiran, ya. Nah, antara anekdot dan humor itu saling bertalian, tetapi ada sedikit perbedaan ya. Kalau humor itu berupa lawakan-lawakan biasa saja, tetapi kalau teks anekdot di situ ada humornya, ada unsur lucunya, kemudian memiliki fungsi untuk penyindir atau menyampaikan sebuah usulan terhadap seseorang gitu ya. Itu antara perbedaan anekdot dan humor. Itu perbedaannya tipis ya. Gitu. Nah, kemudian kita melangkah ke ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri dari teks anekdot itu? Yang pertama, bersifat humor atau lucu. Ya. Artinya, lucu itu adalah anekdot dan anekdot itu lucu, gitu ya. Untuk melucu meskipun memang misalnya kita dalam menyampaikan sebuah teks anekdot itu garing misalkan kita nggak bisa untuk melawak misalnya, tidak apa-apa, yang penting tujuan kita adalah untuk mengungkapkan teks anekdot ya, berupa sindiran atau melucu gitu ya, yang mengandung tawa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah bersifat menggelitik. Nah, ini artinya sifatnya adalah menghibur orang banyak ya. Sehingga seseorang merasa terhibur dengan adanya kritikan-kritikan dari anekdot yang disampaikan gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat kritikan. Itu menyampaikan kritik terhadap orang lain, misalnya
apakah itu kebijakan pemerintah atau misalnya mengkritik terhadap seseorang, guru misalnya, orang tua misalnya, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenai orang penting, ya. Orang penting di sini mungkin bagi aparatur negara mungkin ya. Nah, misalnya presiden ya, kemudian masyarakat misalnya, anggota dewan, DPR, MPR gitu ya. Atau apa namanya? Seseorang yang dianggap penting bagi kalian. Ya, misalnya apakah siapa yang dianggap penting? Misalnya orang tua, guru misalnya ya. Itu. Maksud dari mengenai orang penting itu maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu ceritanya mirip dengan dongeng, ya. Mirip dengan dongeng. Nah, apa namanya? Karena dongeng itu adalah sebuah fiktif, ya, rekaan atau hayalan belaka. Selain dalam bentuk kisah nyata juga ada hal-hal yang dibuat untuk membuat kritik, ya, kritik kita. Misalnya ada apa namanya? Ada di sebuah cerita itu dongeng itu misalnya apa ya? Misalnya ada kancil, misalnya ada apa lagi? Mencuri timun misalnya ya, dan banyak cerita lagi itu yang berupa mengkritik juga ya, itu mirip ya, hampir sama dengan sebuah dongeng gitu ya. Nah, kemudian memiliki tujuan tertentu ya. Nah, untuk apa ya? Tujuan tertentu misalnya untuk menyindirkah, untuk mengungkapkan pendapat seseorang misalnya supaya didengar tujuan dan maksud seseorang tersebut misalnya gitu ya. Bisa saja seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hewan dan manusia saling berhubungan. Nah, ini maksudnya begini, yang di apa namanya? Contohnya bisa saja antara hewan dan manusia itu saling berhubungan. Contohnya misalnya ada cerita cara keledai membaca buku misalnya, apa yang namanya digunakan dongeng tersebut adalah untuk oleh manusia digunakan untuk bahan kritik ya gitu. Nah, untuk lebih banyak contoh-contoh tentang teks anekdot, kalian boleh membuka buku paket mata pelajaran bahasa Indonesia, kalau tidak salah itu ada di halaman 82 ya. Makanya silakan hubungi perpustakaan, baca-baca di situ tentang teks anekdot, banyak contohnya ya di situ. Itu ya tentang ciri-cirinya. Nah, kemudian fungsi dan tujuan. Teks anekdot memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya untuk apa saja ya, itu diantaranya yaitu ada fungsi komunikasi, fungsi edukasi, dan fungsi rekreatif ya. Nah, fungsi komunikasi di sini adalah untuk mengkritik dan memberikan saran, berupa kritik dan saran yang membangun gitu ya. Kritik saran yang membangun, tetapi disampaikannya itu dengan cara yang sopan, santun, meskipun sebuah kritikan atau sebuah masukan dan saran, tetapi jangan sampai membuat seseorang itu tersakiti gitu ya. Itu fungsi dari komunikasi ya. Nah, kemudian fungsi edukasi atau pengetahuan, pendidikan ya. Sifatnya adalah untuk mendidik ya, mendidik supaya memiliki etika dan tata cara bagaimana menyampaikan pesan itu melalui kritikan secara mendidik ya, yang berarti untuk
memperbaiki hal yang lebih baik lagi gitu ya, maksud mendidik di situ ya, edukasi di sini ya. Nah, kemudian fungsi rekreatif. Nah, di sini adalah berupa hiburan. Kadang-kadang seseorang menyampaikan menyampaikan kritikan, tetapi dengan caranya konyol sehingga orang bisa tertawa, bisa menimbulkan gelak tawa, yaitu salah satu tujuan adalah untuk menghibur orang. Contohnya seperti komedi ya, itu yang stand up komedi kayak seperti itu. Nah, itu adalah bisa menghibur orang. Dia itu mengkritik ya, mengkritik seseorang, mengkritik sesuatu. Tapi bagi orang yang mendengarnya atau memperhatikannya itu bisa menjadi bisa menjadi sebuah hiburan ya. Terhibur dengan cara seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah struktur teks anekdot ya. Di dalam sebuah teks anekdot itu ada beberapa struktur, yaitu memiliki 5 struktur. Yaitu yang pertama adalah abstraksi, kemudian yang kedua adalah orientasi, yang ketiga krisis, 4 reaksi, dan yang kelima koda ya. Kita uraikan satu persatu ya. Mulai dari abstraksi atau disebut juga pendahuluan. Itu gambaran umum tentang isi teks ya. Dalam arti merupakan awalan dari cerita dan berfungsi memberi gagasan awal dari cerita tersebut. Ya, itu adanya di abstraksi ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Ya, di dalamnya itu merupakan bagian cerita yang mengarah kepada konflik ya, atau dalam arti merupakan latar belakang cerita cerita anekdot itu terjadi ya. Kemudian yang ketiga krisis ya, di mana bagian krisis ini merupakan bagian inti dari teks anekdot ya, terdapat kekonyolan yang mengandung tawa, yang mengundang tawa di dalamnya ya, atau merupakan inti dari cerita anekdot, yaitu adanya di sini di krisis ya. Krisis di sini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah reaksi. Nah, ini merupakan tanggapan tokoh lain dari krisis atau konflik ya. Atau reaksi tokoh bisa berupa sikap mencela atau mentertawakan ya. Dalam arti merupakan tanggapan terhadap cerita itu tadi ya. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima adalah koda ya. Di sini koda itu merupakan penutup, simpulan, atau tanda akhir cerita. Nah, maksudnya merupakan bagian ending atau akhir penyelesaian sebuah cerita, gitu, ya. Kemudian yang keempat, yang keempat itu ya, ciri kebahasaan dan analisis teks anekdot. Apa saja ciri kebahasaannya ya di dalam teks anekdot itu, yaitu yang pertama menggunakan keterangan waktu lampau ya, contohnya kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa ya, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal ya. Tempo itu waktu ya, contohnya setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata kerja material. Contohnya mencuci, ya, menyapu, ya, mencintaimu atau melepaskanmu, gitu ya. Itu kata kerja material dan lain sebagainya ya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Nah, di sini di dalam teks anekdot hanya menggunakan alur maju ya. Kan alur itu ada beberapa ya, yaitu ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur campuran. Tetapi untuk di teks anekdot hanya menggunakan alur maju ya. Nah, dan yang terakhir
menggunakan pertanyaan retorik. Apa sih pertanyaan retorik itu? Yaitu pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ya, nanti kita akan coba ya berikan contoh ya. Contohnya ini ada sebuah teks ya. Judul teksnya yaitu Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Itu ya. Contoh teksnya, perhatikan semuanya ya. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf." Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi bicara dengan Anda." Nah, gitu ya, itu contoh teksnya ya. Nah, kalau kita analisis ya dari teks tadi yang judulnya Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, apabila dilihat dari unsur kebahasaannya, misalnya kalimat yang menyatakan masa lampau atau masa lalu, yaitu terdapat pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, itu ya pada kalimatnya. Kemudian ada kalimat retoris nih. Kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, itu sebuah pertanyaan ya, tetapi tidak perlu ada jawaban, tidak perlu dijawab. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Konjungsi itu kata sambung ya, kata hubung ya. Nih, contoh kalimatnya ya. Akhirnya hakim berkata. Akhirnya, kan di sini ya. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Nah, kemudian penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan, gitu ya. Contoh kalimatnya di situ. Nah, kemudian penggunaan kalimat perintah. Di sini ada penggunaan kalimat perintah. "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Gitu. Itu perintah ya, menyuruh. Nah, terakhir penggunaan kalimat seru. "Oh, maaf." Gitu. Ya, itu contoh kalimatnya gitu. Nah, itu contoh menganalisis sebuah teks anekdot ya. Nah, kemudian ini contoh teks anekdot yang lain ya. Di sini ada di buku Faket juga, di situ judul teks lainnya yaitu Aksi Maling Tertangkap CCTV. Ya, ini ada percakapan antara polisi dan pelapor gitu ya. Nah, kita lihat dari segi isi dan strukturnya ya. Analisis isi dan struktur teksnya. Nah, struktur teksnya kan abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, dari teks yang ini ya, ini aksi maling tertangkap CCTV. Nanti teksnya kalian baca sendiri ya, gitu. Nah, kita coba untuk analisis ya. Abstraksi dari teks itu, seorang warga melapor kemalingan. Itu sebuah masuknya ke struktur abstraksi ya. Nah, kemudian orientasinya yaitu mulai dari kata pelapor, "Pak, saya kemalingan."
Kata polisi, kemalingan apa? Nah, kata pelapor lagi, mobil Pak. Tapi saya beruntung Pak. Gitu ya. Kemudian krisisnya. Kata polisi, kemalingan kok beruntung? Kata pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kata polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Gitu, ini puncak ya. Nah, kemudian kata pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Nah, kata polisi, itu legal. Anda saya tangkap. Gitu. Itu maksudnya ke struktur reaksi. Dan yang terakhir, penutup itu koda ya. Kata pelapor, hanya bisa pasrah tak berdaya. Begitu. Ya, itu akhir dari cerita teks anekdot gitu. Ya. Eh, Mungkin itu ya, sampai di sini materi pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dari materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.